Halo, shalom, shalom Elohim, shalom Elohim. Damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui segala akal dan logika manusia pada saat ini. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, yang menjadikan langit dan bumi ini dan segala isinya, biarlah kasih-Nya, cintanya melimpah atas kita manusia yang hidup di muka bumi ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Saya pada saat ini digerakkan oleh Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri yang berdiam di dalam hati saya dan juga berdiam di dalam hati Bapak Ibu sekalian yang ada hidup di akhir zaman ini. Itulah yang menggerakkan saya pada saat ini sehingga saya bergegas cepat-cepat untuk menyiapkan segala sesuatu dengan segala kecepatan. Bapak Ibu ya, karena saya pada saat ini tadi itu mau santai-santai Bapak Ibu ya, mau pas santai-santai saya. Jadi ketika saya mau pas santai-santai Bapak Ibu, so main-main FB, cari-cari informasi, ya ternyata Bapak Yahweh inginkan, Roh Tuhan itu sendiri inginkan saya itu harus live Bapak Ibu, semampu-mampunya saya. Nah ini sudah jam berapa ini istirahat, makanya saya bilang voting dulu ya, jangan-jangan saya live di saat ini tidak ada penonton. Penonton dunia dari dunia bumi, so tidak ada penontonnya dari dunia alam lain. Halo, shalom Bucan Belandina yang cantik, shalom Bucan Muti. Tuhan Yesus memberkati Bucan Ana. Ya, semuanya Bucan Yesus HaMashiach Elohim. Ya, semuanya bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik. Ya, saat ini malam ini menggelegar itu alam Bapak Ibu ya, guntur di atas. Nah, jadi ceritanya Bapak Ibu, santai-santai kan. Nah, namanya kita mau santai-santai itu. Santai-santai sejenak karena saya rasa terlalu capek sudah, jadi mau santai-santai ini Mbak FB, Mbak cari-cari tahu informasi. Sama juga kan saya berpikir sama ya, informasi-informasi di dunia maya itu kita saling berbagi kan, informasi untuk kebaikan bagi semua manusia. Nah sementara saya mencari-cari info, mencari-cari apa ini yang dari TikTok, saya punya hati ini Bapak Ibu seperti teriris-iris. Nah saya tidak tahu apa yang Bapak Yahweh ingin sampaikan kepada kita, sehingga pada saat ini saya digerakkan roh untuk live pada saat ini karena saya sudah posisinya istirahat Bapak Ibu, so pakai daster ya, so tarik selimut Bapak Ibu, so istirahat. Tapi dalam peristirahatan saya ini, hati saya ini seperti diiris-iris Bapak Ibu. Entah kenapa, saya juga tidak mengerti, saya juga tidak tahu, tapi saya ini taat saja apa keinginan roh, apa kehendak Bapak Yahweh. Nah saya bilang di FB itu kan, saya mau lihat dulu berapa ini penonton yang masih bangun. saya mau lihat dulu berapa yang masih ingin menonton live, yang masih stay Bapak Ibu. Kalau sunyi juga penonton kan tak tidur juga dari pembicara. Jadi ada mungkin sesuatu Bapak Ibu yang Bapak Yahweh ingin katakan, sampaikan kepada kita pada saat ini di waktu urgen. Saya juga tidak tahu. Saya santai-santai Bapak Ibu. Saya sebelum tidur itu saya
habis makan sudah istirahat, saya ngemil dulu sedikit. Saya santai-santai, kenapa seperti roh saya ini kayak seperti disuruh-suruh Bapak Ibu untuk live. Memang saya ini kan janji Bapak Ibu, janji kan di alam roh itu. Kalau ada waktu, ada apa, saya harus live, tidak boleh seperti orang lain, seperti kebanyakan orang, hitung-hitungan waktu, malas-malasan. Tidak boleh katanya seperti itu. Nah, saya ini harus semangat. Ada orang yang sudah lemah, harus dikuatkan. Nah, ada orang yang sudah lemah-lemah di peroso, loyo-loyo. Nah, harus saya itu yang bangkitkan mereka, walaupun saya juga soloyo. Tapi tidak loyo-loyo amat. Ya, saya secara fisik kurang fit ya Bapak Ibu, diare. Nah, kena diare. Jadi itu yang saya Bapak Ibu, yang menjadikan alasan saya untuk tidak live malam ini. Tapi semakin saya menjadikan alasan itu diare saya untuk tidak live, Bapak Yahweh itu desak saya dari dalam Bapak Ibu. Hati saya ini Bapak Ibu seperti diiris-iris, berarti sakit hati Bapak Yahweh Bapak Ibu, ketika saksi-saksi surganya semalas-malasan untuk bersaksi. Mempelainya semalas-malasan untuk bersaksi Bapak Ibu. Dengan alasan inilah, alasan A sampai B sampai Z. Oh haleluya. Akhirnya pada saat saya mencari mau tidur Bapak Ibu, sakit hati saya tidak tahu jelasnya apa. Tapi seperti diramas-ramas hati saya langsung bangun, langsung duduk saya buat itu status. Siapa yang masih stay ini ya, yang masih saya live. Kalau yang masih mau suka pingin saya live, saya langsung live Bapak Ibu. Langsung semangat saya ya. Langsung semangat, ganti baju cepat-cepat. Dan Bapak Ibu apa adanya saja, cepat-cepat ya, serba cepat. Saya lihat banyak yang like. Belum ada saya baca komen semua itu ya, cuma 3 komen teratas yang saya baca, yang di awal komen. Nah itu saja yang saya tanggapi. Yang saya tanggapi itu saya sudah baca, yang lain itu saya cuma lihat banyak rupanya yang masih stay ya, mau ingin saya live. Jadi saya cepat-cepat ganti baju dan secepatnya. Ini tiba-tiba dadakan Bapak Ibu ya. Nah haleluya. Jadi sebelum kita memulai bincang-bincang santai kita ini pada saat ini, kita menyembah Tuhan. Ini kayaknya semua hujan turun lagi ini. Kalau hujan turun ya, saya pasti akan live di kamar ya, karena ribut sekali di sini. Saya pindah kamar, ini kan kamar untuk khusus live ya. Jadi kita menyembah Tuhan dulu Bapak Ibu. Kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan yang turun tangan atas kita, atas mempelainya, atas semua saksi-saksi surga. Halo shalom Bu Juli, Pak Yosi, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bu Chan Yohana. Mempelai siapa-siapa dulu ya, Pak Jegi Tumengkung, shalom. Bu Chan Georgina, Bu Chan Tirente, Saudari Juandira, shalom semuanya. Roh Pangeran Ilahi sudah masuk menonton ya, tapi belum berkomen. Beliau belum berkomen. Jangan-jangan lagi makan pisang rebus lagi. Untuk persiapan bagadang. Halo, shalom semuanya. Chandra Rani Risti, rupanya penonton ini kalau mau digabung-gabung sekitar 26.000 ya saat ini ya, dengan dunia alam lain. Haleluya. Mempelai undang semua ya, dunia segala macam dunia yang tidak jelas. Halo shalom Saudara Metanoia Alex, Ucan Dewi, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ucan Kristina, halo shalom. Berkomen memang supaya mempelai musapa, supaya tidak kurang hati ya. Jangan kurang hati Bapak Ibu ya. Halo shalom Bujan Rugina Tinggal. Shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui akal logika itu akan menyertai kita dimanapun kita berada saat ini. Kita sembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia di tahtanya yang kudus. Kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita, memberkati kita, menyertai kita dimanapun kita berada saat ini, sehingga kita luput dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana-bencana, atau apapun itu juga. Kita dalam penyertaan kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kuasa-Mu Tuhan turunlah atas kami. Haleluya, mujizat-mujizat-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Inilah tahun Yobel, tahun pembebasan. Bagi yang tersiksa, teraniaya, Engkau lepaskan, Engkau bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup dan berkuasa itu, yang telah menyatakan dirinya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, yang telah menebus dosa-dosa seluruh umat manusia tanpa pandang agama. Oh haleluya, haleluya, praise the Lord. Engkau mengasihi setiap umat manusia ciptaan-Mu, keturunanmu, keturunan Adam dan Hawa, keturunan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Haleluya, keturunan Hagar dan Ismail. Engkau mengasihi kami semuanya. Asal kami mau berpaling dari dosa-dosa kami, kami mau berpaling dari pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan tolong, Tuhan kasihani kami manusia yang berdosa ini. Tuhan, kami menyembah-Mu, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, meminta belas kasihan-Mu atas segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kami ini. Jangan kiranya Tuhan, murka-Mu menyala-nyala atas kami. Siapakah kami ini Tuhan yang bisa berhadapan dengan Engkau Tuhan? Kami hanya manusia debu tanah, kami berdosa, kami pendusta, kami membohongi diri kami membohongi sesama kami, dan juga kami membohongi Tuhan itu sendiri yang melihat setiap saat dosa pemberontakan kami, dosa kemunafikan kami manusia ini Tuhan, sangat jelas di mata-Mu Bapa. Ampuni kami, kasihani kami manusia pendosa ini Bapa. Jangan kiranya murka-Mu menyala-nyala seperti api meteor yang akan menabrak bumi ini Bapa. Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan Engkau nyatakan bagi kami Bapa. Sekiranya Tuhan ada 1, 2, sampai 5 orang ya Bapa, menjadi pendoa setiap malam dan pagi, siang, petang di hadapan Tuhan, orang-orang yang benar, Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Tolong Tuhan, kasihani kami. Perhitungkanlah 5 atau 10 orang benar itu di hadapan-Mu, yang berseru-seru kepadamu Tuhan, yang meminta belas kasihan-Mu. Anugerah-Mu tercurah kepada kami, cinta-Mu tercurah kepada kami, bukan murka yang akan tercurah kepada kami Bapa. Kiranya Tuhan, amarah-Mu, Engkau bisa menahan amarah-Mu yang meledak-meledak itu Bapa. Tuhan, tolong kami. Siapakah kami yang bisa bertahan di hadapan-Mu Bapa? Siapakah kami Tuhan? Kami hanyalah debu. Kami hanyalah debu di mata-Mu Bapa. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan tercurahlah atas kami. Dunia akan bergoncang, semuanya akan bergoncang. Kami takut Tuhan sebagai manusia biasa yang seringkali Tuhan hilap dan melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, kasihani kami. Tidak ada yang benar di antara kami. Semua kami telah jatuh dalam berbagai-bagai dosa dan pelanggaran kesalahan di mata-Mu.
Perhitungkanlah kami ini Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, pewaris kerajaan surga-Mu yang kudus. Ampunilah kami. Ampunilah kami Bapa. Biarlah kami Tuhan terhitung sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang berkenan di mata-Mu Bapa. Sesungguhnya kami tidak layak. Kami tidak layak untuk menghampiri-Mu karena Engkau, Roh-Mu sangat suci dan kudus. Tetapi Engkau bisa bermurah hati kepada kami, menurunkan belas kasihan-Mu atas kami. Secara manusia kami ketakutan Bapa, melihat guncangan-guncangan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, biar Engkau menghukum orang-orang yang jahat itu Bapa, yang terlalu jahat membuat orang lain tersiksa, teraniaya. Mereka membinasakan sesamanya manusia Tuhan, tanpa ada rasa kemanusiaan. Tuhan, biarlah Engkau yang menegur mereka Bapa, supaya mereka sadar dari perbuatannya yang jahat itu, yang dipakai setan Bapa. Tuhan, Engkau yang akan membalaskan kepada setiap manusia. Yang baik Engkau balas dengan yang baik, yang jahat Engkau balas pula dengan yang jahat. Jikalau mereka tidak mau bertobat, karena banyaklah pengasihan cinta-Mu, kasih-Mu kepada manusia ini Bapa. Asal mereka mau berpaling dari dosa-dosanya, mau bertobat dari segala pelanggaran-pelanggarannya, pemberontakan-pemberontakannya yang sangat nyata di hadapan mata-Mu Bapa. Kasihani kami, hamba-Mu mengangkat tangan di hadapan Tuhan Sang Pencipta semesta alam, memohon kepada Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Dunia boleh bergetar, dunia boleh berguncang, tetapi firman-Mu, ya dan amin. Kasih-Mu, cinta-Mu tetap ada pada kami manusia, karena kami ciptaan-Mu yang serupa dan segambar dengan Engkau Bapa, yang Engkau telah tebus dengan darah-Mu yang kudus. Untuk itu Tuhan, sadarkanlah kami ini sebagai manusia yang berdosa di hadapan mata-Mu. Tuhan, banyak roh dunia ini yang menipu manusia itu sendiri. Banyak roh yang menyesatkan dengan segala tipu dayanya, menghipnotis, memantra-mantrai roh-roh manusia itu sehingga tunduk, tertidur di dalam kenikmatan dunia ini. Tuhan, hanya kuasa-Mu yang bisa membangunkan mereka. Tidak ada kuasa lain, hanya kuasa firman Tuhan Yesus Kristus. Firman Alfa dan Omega, ya dan amin, berkuasa kekal sampai selama-lamanya. Hanya itulah yang bisa membangunkan jiwa-jiwa manusia, roh-roh manusia, agar supaya berbalik dari kejahatan dan dosa-dosanya, supaya layak di hadapan Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi pemuji-pemuji kerajaan sorga, penyembah-penyembah yang kudus di dalam kerajaan sorga. Haleluya, 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 haleluya. Praise the Lord. Hosana, Hosana bagi Dia yang datang di dalam kerendahan hati. Hosana, Hosana bagi Dia yang datang dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya.
Hosana, biarlah segala yang bernafas datang memuji Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Biarlah semua yang bernafas bertelut menyembah Engkau, Yesus, Sang Raja damai. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Waktu ku bimbang dan hilang harapku, Engkau ada bersamaku. Dan waktuku takut dan hilang harapku, Engkau ada di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan Bapa Yahweh, segala pencipta alam dan semesta ini, Engkaulah penguasa alam, pencipta langit dan bumi ini. Tuhan, hamba tahu langit dan bumi akan berguncang, semua akan bergetar. Seperti pada saat ini Tuhan, terjadi guru gemuruh Tuhan di langit, sehingga rumah-rumah akan bergetar Bapa. Semua yang ada di langit akan berguncang, dan semua yang ada di bumi juga akan berguncang. Tetapi biarlah iman kami tetap teguh di dalam Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin Bapa, yang meneguhkan hati kami yang lemah ini, hati kami yang penuh dengan kekhawatiran dan tanda tanya pada saat ini untuk kebanyakan manusia. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu Bapa selalu menyertai langkah hidup kami. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang ada di muka bumi ini berlutut, bertelut di dalam pujian dan penyembahan dengan roh yang takut akan Tuhan, di dalam kerendahan hati. Dunia boleh berguncang, langit boleh berguncang, tetapi firman-Nya ya dan amin tidak akan berguncang sampai selama-lamanya. Biarlah firman ini yang menjadi keteguhan bagi kita anak-anak-Nya pada saat ini. Dan biarlah melalui firman ini kami hidup bersama-sama dengan firman ini. Dan kami akan bersorak-sorak memuji-muji Tuhan. Jikalaupun dengan firman ini kami akan teraniaya,
kami akan menderita di tengah-tengah dunia ini. Kami siap bayar harga untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, yang sudah memberikan contoh bagi kami sebagai anak-anaknya, kekasih-kekasihnya, mempelai-mempelainya yang kudus, hidup di hadapan mata Tuhan. Tetapi janji-Mu ya dan amin. Engkau berkata, jangan pernah menyentuh hamba-hambaku, anak-anakku yang menjadi milik kepunyaanku, karena mereka telah membayar harga, kecuali atas seizin-Mu saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya melalui Dia kita beroleh keselamatan, supaya melalui Dia kita boleh percaya bahwa Allah sudah turun di tengah-tengah manusia untuk suatu proyek penyelamatan yang luar biasa, besar-besaran, skala dunia. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, alias tidak berada di lautan api yang kekal itu, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, jalan yang lurus itu. Haleluya. Hanya satu jalan yang lurus. Banyak jalan menuju Roma, yaitu jalannya Lucifer, tetapi hanya satu jalan menuju keselamatan abadi, yaitu jalan abadi kekekalan keilahian Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya yang kudus, yang hidup dan bernyala-nyala, penuh kuasa untuk hidup keabadian, hidup menuju kekekalan yang abadi. Praise the Lord 12 kali. Haleluya, haleluya. Saya selaku hamba Kristus, hamba Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai jubir 01 dengan bergerak di alam supranatural dimensi tertinggi, di 2 dunia, bahkan 3 dunia, menguasai dunia lain. Dan terpujilah kuasa Bapa Yahweh itu yang mengaruniakan kepada saya dengan berbagai karunia yang saya miliki. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan manusia-manusia di muka bumi ini boleh melihat kuasa Tuhan nyata di dalam diri saya. Karena bukan kuat saya, bukan kehebatan saya, tetapi kuasa firman yang telah menyatu dengan saya, dan firman ini telah hidup di dalam loh hati saya. Dan biarlah melalui firman yang hidup di dalam hati saya, menjadikan kesaksian saya adalah hidup dan larinya seperti bola api. Dan setan sangat takut kepada kesaksian-kesaksian saksi-saksi surganya yang sementara bergerak pada saat ini. Biarlah nama Tuhan dikuduskan, dimuliakan di muka bumi ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Praise the Lord. Kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Tidak ada yang hebat, yang luar biasa seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat luar biasa. Firman yang telah menjadi manusia, firman yang berkuasa ya dan amin. Roh Alfa dan Omega itu sendiri, roh kebenaran. Masuklah kita di dalam penyembahan dimensi roh dan kebenaran. Anda akan melihat kuasa supranatural yang sungguh dahsyat akan terjadi di dalam tubuh kita sebagai tubuh-tubuh anak-anak Tuhan secara jasmani. Tuhan telah memberikan kepada kita kemuliaannya. Tuhan telah menaruh hatinya. Tuhan telah menaruh isi hatinya kepada hati kita sebagai anak-anaknya. Untuk itu jangan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup apapun keadaanmu, engkau akan menyesal pada akhirnya jikalau engkau mendustai imanmu, menyangkal imanmu, dan Tuhan Yesus nanti tidak akan mengakui Anda pada saat kerajaan Bapa Yahweh itu berdiri sah di muka bumi ini. Halo, hello,
Siapa dirimu manusia sehingga engkau merasa bangga untuk menyangkal imanmu, untuk malu mengakui Dia sebagai Tuhan Yesus Kristus, untuk malu mengakui Dia sebagai penyelamat jiwamu, sebagai penyelamat atas hidupmu, menuju keilahianmu. Siapa dirimu engkau terlalu bangga hidup secara manusia? Tinggalkanlah keangkuhanmu. Uang tidak bisa menyelamatkan Anda. Harta tidak bisa menyelamatkan Anda. Yang bisa menyelamatkan Anda hanyalah firman yang hidup ini, yang saya pegang pada saat ini, berkuasa, berapi-api, bernyala-nyala. Kuasa firman ini kekal ya dan amin. Bagaimana bisa Anda bisa menyangkal kuasa firman ini yang memberikan kehidupan nafas kepada Anda, sehingga menjadikan Anda sebagai manusia pemuji, penyembah, bukan sebagai manusia pemberontak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan menciptakan kita sebagai manusia pemuji, penyembah yang berkata, "Glory, Hosana, Hosana bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kasihani aku, manusia berdosa ini. Tuhan, Tuhan." Hati saya yang menyembah di hadapan Tuhan. Seperti itu hati saya sebelum saya masuk untuk melangkah di ruangan Maha Kudus dengan kepala yang tertunduk seperti ini. Kasihani saya, manusia debu tanah ini. Sesungguhnya saya tidak layak Tuhan, tetapi Engkau melayakkan aku dengan berderayan air mata. Seperti itu pujian penyembahan di alam dimensi supranatural tertinggi. Hati kita yang kita bawa, hati kita yang penuh dengan tangisan, hati kita yang menyadari bahwa kita manusia berdosa, sungguh pun kita tidak layak. Yang melayakkan kita adalah kuasa firman, kuasa anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Sebaik-baiknya kita manusia ini dengan manusia satu dan yang lainnya, sebaik-baiknya perbuatan kita di depan mata manusia, tetap di depan mata Tuhan kita seperti kain kotor, tanpa ada kerendahan hati, tanpa ada iman yang tulus, tanpa ada iman yang murni dan penyangkalan diri kita. Kita adalah kain yang kotor, saudara. Janganlah angkuh. Jangan. Kalian akan menyesal kalau kalian memiliki sifat keangkuhan. Itu adalah tipu daya muslihat iblis. Kalian akan menyesal jikalau kalian memiliki ego diri yang tinggi. Apa yang telah Tuhan ciptakan, apa yang telah Tuhan contohkan, ikutilah teladan hidupnya. Ikutilah pesan-pesan yang Dia berikan kepada dunia ini 2000 tahun yang lalu. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan surgawi. Kasih, love, cinta, pengampunan, memaafkan, kebajikan, kebaikan hati. Itulah yang harus engkau lakukan di dalam hidupmu yang singkat ini, sehingga engkau memperoleh hidup di dalam keabadian. Rohmu tidak akan mati-mati dan akan berinkarnasi lagi setiap zaman engkau hidup. Apa yang telah Tuhan contohkan, itulah yang akan terjadi kepada anak-anaknya.
Setiap zaman roh yang baik dan maha baik itu akan turun berinkarnasi jadi manusia. Entahkah manusia itu tahu atau tidak, tetaplah dia turun untuk memata-matai dunia ini. Apakah dia turun menjadi seorang raja, rakyat biasa? Manusia tidak ada yang tahu kecuali manusia yang memiliki roh, ketajaman mata roh di tingkat yang paling tinggi pasti akan tahu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu bisa bedakan antara lampu disko, lampu teknologi, dengan lampu cahaya hati nurani, cahaya nur, cahaya ilahi, 7 roh cahaya ilahi, 7 roh yang berdiam di dalam wadah seseorang yang ekselen. Bapak Ibu bisa bedakan, kalau cahaya teknologi pasti akan berefek di sekeliling saya ini dengan sinar cahaya lampu disko. Kalau cahaya teknologi ataukah ada lampu di depan saya, pasti Bapak Ibu akan lihat di kacamata saya ini. Kalau ada lampu disko di depan saya ini, tetapi inilah cahaya hati nuraniku, cahaya firman yang hidup, berkuasa kekal selama-lamanya, yang telah menyatu dengan wadah kita manusia ini, pelaku-pelaku firman. Jadi cahaya ilahi firman ini berkuasa, hidup di dalam hidup kita, sangat berkuasa, berwarna-warni, sangat indah, dan itu akan terpancar di tubuh kita. Bapak Ibu bisa lihat pergantian-pergantian warna dari kuasa firman ini sangat dahsyat, luar biasa. Di alam nyata saya mengayunkan firman ini, tetapi di alam roh saya sementara pegang pedang roh yang saya ayun-ayunkan seperti ini. Nah, haleluya. Nah, seperti ini. Minum kopi hitam tanpa gula. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti ini pedang roh yang saya ayunkan. Ya, saya bernego dulu dengan alam. Jangan dulu turun hujan ya. Saya masih live pada saat ini. Sudah ada guntur gemuruh. Ada juga Bapak Ibu dengarkan di atap seng itu. Sudah mulai kacau balau alam. Saya bernego dulu, tahan dulu, kasihan ini hujan, supaya saya tidak berteriak-teriak di sini ya. Haleluya, 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 haleluya. Berkuasa bukan? Nah, cahaya firman ini, kuasa firman ini, saya tutup. Bapak Ibu tutup ya, saya tutup. Oh, haleluya. Nah, saya tutup kuasa firman ini terganti di dalam tubuh saya. Kuasa firman ini menyatu di dalam tubuh saya. Jadi saya bukan penteori, tapi saya sebagai pelaku firman Tuhan yang mati hidup Bapak Ibu, teraniaya, tersolimi, dan saya tidak pernah menyangkal nama Tuhan dengan kerendahan hati saya. Ya, jadi kuasa firman itu, kalau pelaku firman itu, cahaya firman itu akan berpindah ke tubuh kita. Entahkah itu 3 warna, 2 warna, 1 warna, atau 7 warna. Ya, Pangeran Ilahi itu 12 warna dia. Hanya dia kayaknya yang 12 warna Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya. Roh yang ada pada kita ini adalah roh yang luar biasa. Oh, haleluya. Kenapa ini ribut sekali Bapak Ibu ya? Shalom, shalom ya. Bucan milfa ya, luar negeri ini Bapak Ibu ya. Bucan luar negeri ini Bapak Ibu, so masuk.
Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak bucan-bucan luar negeri di sini so masuk ya. Shalom Elohim, apa kabar? Bucan Milva. Ya Tuhan Yesus memberkati. Pak Ernest Yohanes Sanip di Indonesia kan? Di Indonesia Pak Ernest. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, berkabar ya posisi di luar negeri atau dalam negeri. Ya. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus memberkati ya. Kiranya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Usahakan di waktu-waktu detik-detik terakhir ini kita ambil sikap bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita masih hidup dalam keduniawian, kita ambil sikap hati yang tegas mendisiplinkan diri kita untuk iya Bapak Ibu, kayak seperti terangkat-angkat ini sih. Jangan-jangan di luar ini angin kencang ya Bapak Ibu. Jangan-jangan dicurigai angin kencang. Ini sih yang angka Bapak Ibu. Haleluya. Tunggu. Jangan-jangan kurang kaget mempelai ada lain sudah angka. Haleluya. Angin kencang sepertinya. Anu juga Bapak Ibu. Tunggu ya. Banyak gangguan. So tangka-angka di seng. Jangan angin kencang. Tadi guru gemuruh. Angin-angin. Jangan suada yang kirim beta angin ini par beta. Haleluya. Mempelai mau bahas ini perpindahan cahaya ilahi, cahaya Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu dengar tuh seng mutar balik seng. Jangan mempelai ada duduk sini. Mempelai lah so ikut terbang. Bapak Ibu cari, di mana pembicara so tidak ada di live. Mempelai so bilang, halo sampai kita jumpa ya. So terbang Bapak Ibu. Haleluya. 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 Kencang sekali. Bapak Ibu. Seng suruh kiba bunyi-bunyi. Mempelai kan tidak tahu mempelai dalam keadaan di ruangan ini dengan pintu yang tertutup. Di luar so angin kencang so pora-poranda. Oh haleluya. Ya. Tunggu mempelai dulu mau minum ini ya. Ini bukan teh, tapi ini putri malu. Namanya putri malu. Itu yang di hutan-hutan ya, bukan yang di hutan-hutan juga dia ini tumbuh di dekat-dekat sawah-sawah di anu. Ada yang namanya putri malu, itu kalau disentuh dia malu. Nah, ini untuk menyegarkan badan karena tidak enak badan, jadi yang alami ya Bapak Ibu, ini rebusan putri malu sayang. Bukan putri malu-maluin, putri malu. Haleluya. Bapak Ibu dengar tuh. Itu guru gemuruh coba di atas langit. Bunyi guru gemuruh. Semua hujan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kita lebih banyak angkat puji-pujian Bapak Ibu ya, penyembahan dari hati. Supaya apa? Membuat hati kita tenang. Membuat hati kita tidak gundah gulana. Membuat hati kita menjadi bahagia, penuh sukacita, tentram. Mendekatlah kepada sang sumber sukacita itu. Siapa sang sumber sukacita itu? Yaitu firman Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Ya, kita jangan cari hiburan di tempat yang lain, kedamaian di tempat yang lain, tetapi kita mencari hiburan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mencari damai, mencari sukacita di dalam kasih dan cinta Tuhan Yesus Kristus Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Hamashiach Elohim. Haleluya. 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 Haleluya.
ya. Bapak Ibu juga di rumah masing-masing memuji Tuhan Bapak Ibu ya. Bersukacita, jangan cuma mempelai yang bersukacita, Bapak Ibu yang guna-gulana. Ya, bersukacita, bergembiralah karena apa? Roh Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Roh Bapa Yahweh sudah ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus, Roh kebenaran senantiasa menghibur, menguatkan, menegur, menelanjangi dosa-dosa yang tersembunyi. Semuanya ditelanjangi, tidak ada yang tidak ditelanjangi, semuanya ya. Jadi tugas Roh Kudus menguatkan, menghibur, menelanjangi dosa-dosa manusia ya, yang tersembunyi harus ditelanjangi. Ya, yang manusia katakan aib tuh ya, semuanya dibongkar aib itu ya, supaya manusia tidak tersesat. Ya, supaya manusia tidak rib inna ilahi rojiun, masuk neraka ya. Supaya manusia selagi masih hidup, kalau dibongkar aib-aibnya, dibongkar segala kelakuan busuk-busuknya, dia bertobat Bapak Ibu, kalau masih punya malu. Kalau masih punya malu, kalau tidak ada punya malu ya tidak bertobat. Itu berarti sobebal kepala batu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Suci langkah kalau bebal kepala batu, suci langkah Bapak Ibu ya. Jadi setiap orang harus mengambil sikap untuk menelanjangi dosanya dan bertobat, sehingga apa? Masuk surga Bapak Ibu ya. Itu fungsinya ya. Semua aib-aib ditelanjangi. Jangan pakai sistem dunia ya, jangan pakai sistem dunia Bapak Ibu. Baku tutu aib. Oh jangan, tidak boleh ya. Roh Pangeran Ilahi, aku sembunyi saja ya, karena pada sudah tahu semuanya. Tidak boleh. Kalau mau bersembunyi ya pakai topeng. Kalau Roh Pangeran Ilahi mau bersembunyi ya pakai topeng ya. Tetap juga biar pakai topeng, mempelai Tuhan itu akan tahu di mana posisi roh itu ya. Harus dicari lagi sekali lagi. Ya, kurang kaki Pangeran Ilahi pakai topeng semua, dia pakai perban semua mukanya. So tinggal mata yang dapat lihat. Tapi saya biar pakai perban, saya lihat matanya. Oh, ini dia. Langsung ketahuan toh. Masa sembunyi di mana lagi? Nah, jadi kalau mempelai Tuhan yang tulus hati itu mencari roh Tuhan itu ada petunjuk-petunjuknya. Mau sembunyi di goa, sembunyi di mana ya. Mau sembunyi juga di atas pohon. Ditahu ada petunjuk-petunjuknya. Dia ada di sini nih posisinya. Ada di sini. Orang yang mencari dengan hati, dengan ketulusan hati pasti akan mendapat. Orang yang mengetuk pintu, pasti pintu akan dibukakan. Ya. Orang yang berdoa sungguh-sungguh, pasti doanya akan dijawab. Tidak ada doa yang tidak dijawab kalau berdoa sungguh-sungguh. Nah, kalau tidak sungguh-sungguh, setengah-setengah, tidak juga dijawab. Jawabnya juga setengah-setengah. Ya, doa kita akan apa? Ditawan oleh iblis. Nah, jadi kalau berdoa harus sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Ya, tanggalkan semua dosa, semua keangkuhan diri, tanggalkan semuanya. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Keangkuhan diri, keegoisan diri, tidak ada gunanya. Itu membawa kita jauh daripada Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus menanggalkan semuanya demi untuk kebaikan diri kita sendiri Bapak Ibu ya. So hujannya aduh jangan keras-keras. Begitu just slow tuh hujannya. Jadi Bapak Ibu mata ini masih tarangka. Ini sudah jam berapa? Mempelai tanya, daripada Bapak Ibu juga tidak tidur. Mendingan kita berkumpul di sini ya Bapak Ibu ya. Di waktu-waktu detik terakhir ini. Oh haleluya. Dunia berguncang Bapak Ibu. Keras ya. Guru gemuruh ini, guntur ini sangat keras Bapak Ibu ya. Haleluya. Masih terang. Bucan Rosalinda Raisa, selamat ulang tahun ya pada hari ini. Saya juga baru tahu tadi malam. Tadi ya, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bucan Rosalinda Raisa yang cantik. Semakin cantik, semakin bertumbuh imannya, setia di dalam Tuhan, setia dalam melayani Tuhan, bersaksi, kuat-kuat bersaksi Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati ya Bucan Rosalinda di masa muda, pakai untuk pelayanan, untuk menjadi saksi surga di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ada dia bakar lote. Bakar lota sampai subuh. Tidak juga sampai subuh.
mempelai ini kasihan kalau eh, rasa-rasa tidak mampu ini tubuh keluar keringat dingin, mempelai pamit ya. Karena harus dijaga kesehatan jasmani dan rohani harus sejalan, malahan rohani harus tinggi daripada jasmani ya. Hujan sayang. Ada Bapak Ibu mimpi? Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu mimpi yang Bapak Ibu penasaran yang belum terjawabkan atau saya bantu ya Bapak Ibu kalau saya bisa menafsirkannya. Puji nama Tuhan, saya mencoba ingin menafsirkannya. Kalau Bapak Ibu punya mimpi silakan ketik di live ini Bapak Ibu, saya akan menafsirkannya. Haleluya. Jeki tumen kondimnado jam mau jam 1 ya 00:50 mau jam 1 malam ya. Sulawesi beda, berarti di sini mau jam 12 ya. Siapa yang punya mimpi Bapak Ibu? Kalau saya bisa menafsirkannya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Iya, hujannya besar banget. Kedengaran ya, hujan Kristina yang cantik. Kedengaran bunyi hujannya. Hujan. Nah ini kalau begini Bapak Ibu setengah tuh mempelai kasih dekat dulu ini DP kamera. Kalau begini mesti setengah bataria. Bapak Ibu masih dengar tuh kita pe suara tuh kasihan. Haleluya. Haleluya. Iya besar sekali. Hujan ini hujan ini hujan karikil. Hujan batu, hujan karikil yang besar-besar. Mereka bilang hujan begini 1 jam saja banjir sudah Jogja. Banjir ya. Hujan besar begini kalau dia hantam 1 jam 2 jam banjir. Di jalan-jalan banjir. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu mempelai ini cerita umum ya. Baku-baku share mana tahu kita tidak tahu toh. Masih kedengaran toh suara mempelai ini. Nah Bapak Ibu paham tidak aplikasi yang canggih itu kan harus pakai kode-kode kan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, ada yang pakai aplikasi canggih itu, pastikan di dalamnya itu pakai kode kan QR itu ya. Saya ini belum coba sih, saya sudah undur duluan Bapak Ibu. Saya cuma tahu pakai CCV, apa itu CCV? Aplikasi ini, tapi tidak jadi saya buat. Karena banyak tawaran Bapak Ibu ya dari luar negeri melalui aplikasi itu. Mereka itu mau kirim berkat itu pakai aplikasi itu, makanya saya bahas status kan. Karena saya tidak tahu pakai aplikasi canggih itu Bapak Ibu. Tapi roh yang saya dapatkan, hikmat Tuhan itu adalah jebakan dunia katanya. Nanti kalau kita pakai aplikasi itu kita akan terjebak dan kita akan ikuti apa maunya itu aplikasi itu, karena pancingannya kan uang. Namun banyak kan yang mereka mau kirim ini tanpa batas Bapak Ibu.
Coba ada Bapak Ibu yang tahu, yang mengerti mengenai aplikasi-aplikasi itu Bapak Ibu. Haleluya. Pertanyaan dari Bucan Devina atau Saudari Devina. Shalom mempelai ilahi yang cantik jelita Ibu P. Kalau perang di alam roh, apakah para iblis atau setan itu bisa binasa? Tidak. Dia tidak binasa karena dia roh. Kalau kita berperang, makanya dari dulu berperang sampai sekarang tidak ada habis-habisnya. Dia kalah, dia undur, dia datang lagi. Mati, lagi. Keok di alam roh, bangun lagi. Nah seperti itu, jadi tidak ada habis-habisnya. Aku saja nggak bisa pakai aplikasi barcode. Nah itu Bapak Ibu, oh berarti ada aplikasinya. Nah itu, saya belum mengerti dan paham Bapak Ibu. Sisi itu nomor di belakang. Oh, CCV itu nomor di belakang kode bank itu mempelai. Oh, tidak ada. Roh itu Bapak Ibu hidup. Roh itu hidup. Nah makanya roh itu hidup selama-lamanya. Jadi roh itu tidak akan binasa. Kecuali dia masuk neraka, dia pun hidup selama-lamanya dihukum. Setelah habis masa penghukumannya 1000 tahun, ditulis itu 1 juta triliun tahun, itu roh itu akan datang lagi Bapak Ibu untuk menguji manusia-manusia di akhir zaman nanti. Kita ini kan zaman baru nanti, tapi kan masih diputar dulu, masih berproses. Ya, tidak ada roh itu mati, roh itu hidup. Tapi roh itu sebagian akan hidup kekal di surga, sebagian hidup kekal di neraka. Nah seperti itu. Oh CCV itu, aduh saya kira kode itu Bapak Ibu. Nah makanya kan saya tidak tahu apakah di dalam Bucan Kristina ya, saya mau bertanya kepada Anda, apakah di dalam misalkan aplikasi PayPal atau aplikasi Dana, atau mereka akan kirim-kirim dalam berupa Bitcoin atau apa itu sejenisnya, itu apakah pakai barcode atau apa, saya juga tidak paham. Buat aplikasinya itu juga tidak Bapak Ibu. Saya cuma ingin tanya ya, tapi saya tidak pakai itu aplikasi apapun juga. Mendingan yang natural aja dalam pikiran saya ini ya, mendingan dalam uang rekening bank begitu. Apakah pakai, adakah di antara kita di sini yang sudah pakai PayPal atau aplikasi Dana atau apa begitu? Kasihan yang pakai aplikasi barcode, uang mereka yang di ATM pada dicuri karena sistem error beberapa detik. Nah itu kan, terima kasih ya Bucan Kristina. So pasti pakai barcode mempelai. Nah itu, oh biasanya untuk kiriman uang internasional lebih mudah guna PayPal, tapi pakai so pasti kan pakai barcode. Bucan Kristina bilang saya belum pakai itu, tapi saya dapat hikmat Tuhan, katanya itu jebakan dunia untuk saya. Jadi saya tidak lanjutkan Bapak Ibu ya. Padahal ada sekitar 3 orang sudah yang tawarkan kirim uang. Yang satu $5.000 per minggu, yang satu tanpa batas. Nah yang satu itu Bitcoin mungkin, tapi dia minta aplikasi begitulah. Di samping aplikasi PayPal atau aplikasi Dana, aplikasi apakah yang lain-lain itu dia mau kirim lewat itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu ya, karena saya ini gaptek juga biar tapi hikmat Tuhan itu datang pada saya, katanya itu jebakan dari dunia untuk saya. Makanya saya tidak tertarik lagi ya. Cuma saya bilang thank you, God bless you, saya bilang begitu kan, untuk balas kebaikan hati mereka kan. Nah seperti itu. Dana atau aplikasi yang connect dengan barcode akan menguras uang di ATM. Nah,
Dana dan aplikasi yang connect dengan barcode akan menguras uang. Nah, makanya Bapak Ibu, uang-uang Bapak Ibu di ATM, di bank-bank itu diambil memang saja, disimpan dalam rumah, disimpan di di besika atau gali lubang, gali sumur untuk bersimpan uang. Haleluya. Sama tahu raib tiba-tiba Bapak Ibu pe uang bukan rugi. Soal-soal beginian saya nggak ngerti. Iya, pusing toh. Nah, saya ini bertanya Bapak Ibu karena ada 3 orang tawaran dari luar negeri, bos-bos besar Bapak Ibu yang berteman saya. Bapak Ibu lihat kan pertemanan saya itu, yang konfirmasi, yang berteman dengan saya itu Bapak Ibu rata-rata orang Amerika Serikat. Haleluya. Bos-bos lagi orang mau kirim mau $5.000 itu 75 juta 1 minggu per minggu. Coba, bukan saya ini kaya raya. Tapi pakai aplikasi. Oh, haleluya. Mana saya tahu Bapak Ibu. Kasiang. Gaptek kita ini kasiang. Jadi haleluya. Untung Oma tidak punya di bank, Pangeran. Aplikasi. Iya, tidak ada saya pakai aplikasi, tidak tahu Bapak Ibu kasiang. Pakai aplikasi tidak tahu, saya cuma ada nomor rekening BCA. Tidak ada aplikasi. Gali lubang tutup lubang alias utang. Disimpan di bawah lantai. Iya, jangan mudah percaya mempelai. Memang PayPal itu mempelai aplikasi untuk transfer uang dan terima uang. Tapi Bucan Kristina itu pakai barcode semua kan. Saya itu cuma dapat hikmat sih. Saya bersyukur sekali. Belum saya buat, karena saya tidak tahu toh. Sebelum saya melangkah itu saya mintakan Tuhan tolong saya, beritahukan kepada saya tidak tahu apa-apa ini yang begini-begini, ini yang canggih-canggih begini ini. Nah, datanglah hikmat Tuhan kepada saya itu, makanya saya sampai buat status itu. Nah, katanya itu jebakan dunia untuk kita para mempelai Tuhan. Kita nanti akan kalau kita tergiur ya dengan dunia ini kan uangnya banyak kan mereka kirim-kirim. Kita akan ikuti apa maunya aplikasi itu dimodifikasi ke depannya nanti. Atau yang mereka minta apa di situ kan. Nah, kayak begitu Bapak Ibu. Terima kasih ya Bucan Kristina yang sudah menjelaskan. Iya, ada guna kode. Ada itu. Saya sebelum melangkah, sebelum hikmat Tuhan itu sudah datang pada saya, Bucan. Dikasih tahu Tuhan. Itu jebakan dunia untuk saya. Jadi saya takut kan. Saya kan cuma tanya-tanya ya karena saya tidak tahu. Tapi Tuhan itu memberikan hikmat kepada saya. Nah, seperti itu. Kalau makan saja aku masih bayar cash. Kan gak bisa pakai barcode, bikin pusing saja. Iya, bikin pusing. Halo, Sialo Malaikat Triana. Nah, seperti itu kita bertukar-tukar informasi supaya jelas toh Bapak Ibu. Saya itu tidak tahu apa-apa. Saya berdoa, saya minta hikmat sehingga muncullah status yang ada di FB itu. Ya, status itu benar adanya. Ya. Ada beberapa orang yang mau kirim berkat, ada yang tanpa batas. Tapi mereka tuntut itu harus pakai PayPal. Nah, itu kan jebakan dunia untuk mempelai. Tapi walaupun banyak juga mereka kirim kan, mempelai kami ini tidak tergiur. Ya, dia bersyukur ada uang makan minum, puji Tuhan. Pas mau makan, pergi pasar, pergi belanja, ada uang. Ya, makan minum bersyukur. Ya, tidak boleh kita bersungut-sungut. Ya, dapat berkat kecil atau apa, tidak boleh. Yang penting ada bisa makan minum pada saat ini ya, bersyukur, puji Tuhan. Praise the Lord 12 kali ya. Haleluya.
ada Bapak Ibu pemimpi, mimpi kemarin, mimpi 2 hari lalu. Kalau ada Bapak Ibu ketik di sini, siapa tahu saya bisa menafsirkannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, nah status saya itu di anu itu kan di apa itu di FB itu, karena kan saya lihat ini zaman ini akan berganti ke zamannya Firaun. Saya tidak tahu apa saya mimpi, karena saya itu belum tidur. Heran juga saya. Ya, saya belum tidur itu, saya dikasih tunjuk di zaman Firaun waktu itu. Nah, ada putri Firaun, ada segala macam. Saya ada di zaman itu Bapak Ibu, betapa ngerinya zaman itu. Nah, terus saya itu diperlihatkan. Nah, dari zamannya Firaun itu langsung saya tak pindah di zaman ini lagi. Nah, terus Bapak Ibu, yang saya itu lihat lebih ngeri lagi di zaman ini. Nah, jadi mengapa muncul status itu? Apa saya dikasih penglihatan itu hitungan per detik saja sih, dikasih penglihatan itu. Jadi ketika stadion bola kaki itu Bapak Ibu yang besar itu, yang ada di negara-negara itu Bapak Ibu, tidak lagi dipakai untuk olahraga. Aneh juga mataku ini ya Bapak Ibu. Nah, saya ada di stadion olahraga itu awalnya. Saya itu kayak nonton bola kaki kan, hitungan detik saja ini penglihatan ini Bapak Ibu. Tapi saya rangkum dalam status di FB saya itu ya. Saya dibawa ke stadion olahraga dulu. Orang-orang sementara main bola kaki seperti kebanyakan, dan saya sebagai penonton di situ. Nah, tiba-tiba stadion itu Bapak Ibu terubah menjadi bangsa Mesir zaman Firaun pada waktu itu. Terubah itu stadion itu ada singa-singa, ganti lagi 1 detik kemudian ada banteng, ganti lagi ada buaya, ganti lagi ada anjing-anjing helder yang besar-besar itu kejar manusia, dan manusia itu dijadikan bahan makanan binatang. Dan saya lihat di situ raja-raja, pembesar-pembesar dunia ada di situ menonton sambil tertawa-tertawa. Mereka sangat senang dengan tampilan yang ditampilkan oleh stadion itu. Tidak ada lagi main bola kaki, tidak ada lagi orang bermain bola kaki di situ. Diubah stadion itu menjadi singa-singa. Ada singa, ada banteng, diganti-ganti hewannya. Ada juga ular-ular beracun, apa itu ular-ular piton ditaruh di situ, terus manusia-manusia itu dilempar ke situ, dijadikan tontonan Bapak Ibu. Betapa manusia di dalam itu ada beberapa orang menjerit, help me, help me, help me, begitu-begitu. Nah, semakin dipatok, semakin dimakan. Jadi dagingnya manusia itu tercabik-cabik di dalam gelanggang itu, gelanggang stadion itu Bapak Ibu. Tapi jadi tontonan yang sangat mengasihkan, yang sangat meriah, sambil para raja-raja itu, pembesar itu Bapak Ibu, dunia ini sambil minum anggur mereka, anggur merah. Saya lihat Bapak Ibu, dan saya bilang, di mana saya ini? Saya ini di zaman mana kah? Langsung dapat dengar suara Firaun. Aneh toh? Aneh Bapak Ibu. Jadi aneh. Saya itu belum tidur, saya cuma baring-baring. Tahulah saya kalau capek, kalau apa cuma baring-baring. Tapi saya dalam keadaan sadar ya. Tapi saya punya mata ini tak ganti ke alam Firaun, alam zaman kuno, dan alam zaman masa depan. Saya juga heran, alam masa sekarang dulu. Orang kan lagi main-main bola kaki awal-awalnya tuh, saya lihat kejar-kejaran bola kaki. Tiba-tiba stadion itu berubah dalam sekejap. Nah, kembali ke zaman Firaun, langsung dia putar ke zaman masa depan. Nah, saya lihat itu pembesar-pembesar itu ada mereka semua Bapak. Haleluya, sambil menikmati anggur. Ini merinding saya ini Bapak Ibu ya, saya bercerita ini ya merinding. Nah, orang itu bagaimana dagingnya itu dicabik-cabik sama singa, ya, ditandu sama banteng, darah menguncur.
darah itu ditandu sama banteng menguncur, orang itu berteriak. Semakin manusia itu berteriak, semakin itu orang-orang yang menonton tepuk tangan, Bapak Ibu, bersuka cita. Haleluya, tontonan maut. Namanya itu dikasih nama tontonan maut. Nyawa itu tidak ada harganya. Habis lagi itu orang yang sudah tercabik-cabik, tak tinggal lepe tulang, tak tinggal lepe kepala itu dibuang lagi, orang yang lain disuruh masuk. Orang yang lain jadi lagi mangsa. Seperti itu Bapak Ibu. Aduh, luar biasa. Itu dikatakan Bapak Ibu, kengerian yang tidak pernah ada. Dan saya kaget Bapak Ibu, kaget saya. Saya bilang, saya di zaman mana lagi saya ini? Karena saya jadi penonton di situ Bapak Ibu. Saya sudah tahu membedakan zaman yang dulu, zaman Firaun, zaman yang sekarang dengan zaman yang masa depan. Tapi yang zaman sekarang itu saya tahu itu stadion bola kaki, karena di awal-awalnya dikasih tunjuk orang main bola kaki di situ. Lantas diubah menjadi ajang taruhan nyawa. Aduh, saya bilang, Tuhan tolong saya. Tolong saya Bapak Ibu, gemetar sampai badan. Nah, bagaimana tidak mau gemetar Bapak Ibu, tontonannya Bapak Ibu ngeri. Sangat ngeri Bapak Ibu, ngeri. Orang itu dimakan singa DP daging di depan masih hidup-hidup itu orang. Sobat teriak, darah menguncur, singa makan dagingnya. Orang itu teriak, tolong, God, dia banyak teriak, God, tolong saya, Tuhan tolong saya. Masih ingat Tuhan Bapak Ibu, soal Allah, menjerit. Tapi itu penonton bertepuk tangan, sambil minum anggur. Saya tidak tahu itu anggur atau darah, warna merah, memabukkan anggur itu. Ya, kalau saya lihat itu di alam roh itu, di stadion itu sangat memabukkan para raja-raja. Nah, jadi menjadi tontonan yang sangat mereka nantikan. Dan diadakan ajang itu di setiap negara. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya seperti takut Bapak Ibu ya, dengan penglihatan itu yang saya lihat. Dan mengapa mempelai kami ini kami suruh live pada saat ini untuk mengatakan hal ini kepada dunia, supaya kalian berjaga-jaga tubuh kalian, jiwa kalian, roh kalian, untuk itu bertobat, supaya kalian tahu bila manakah datang waktunya, bila manakah kalian akan lari, bila mana kalian akan mengungsi. Jangan tertarik kepada kenikmatan dunia, jangan tertarik kepada silaunya dunia ini. Kalian akan dijadikan bahan makanan yang fresh untuk setan-setan itu. Jagalah tubuhmu sebagai bait ilahi yang hidup. Jagalah imanmu, jagalah karakter perbuatanmu, supaya hidup kudus berkenan di hadapanku. Itu saja yang ingin aku sampaikan pada saat ini. Kengerian yang tidak pernah ada dan yang tidak pernah akan ada. Kalah kengerian zaman Firaun. Itulah yang mempelai kami itu lihat pada waktu itu. Dan dia sangat bingung. Kami ingin menunjukkan kepada dia, tetapi dia sangat takut. Karena orangnya trauma dengan kekerasan. Dia tidak suka dengan hal-hal yang berbau penganiayaan, dengan darah yang terpancar di sana sini. Dia tidak sanggup dan tidak mampu dengan penglihatan yang dia dapatkan itu. Makanya kami yang memampukan dia untuk membuat dia pada saat ini fly. Kami yang berbicara sebenarnya, membuka ini kepada dunia. Karena kalau dia tidak ingin bercerita, takut. Dan itu kalau dia simpan akan membuat dia trauma juga. Kami membuat hapus pikirannya dengan penglihatan-penglihatan yang dia pernah lihat itu. Jangan sampai mempelai kami ini trauma, membuat dia takut sendiri dengan atas penglihatan-penglihatan yang dia terima pada waktu itu. Penglihatan itu dia terima kemarin siang, kakak. Itu matahari itu sudah ada di atas. Jadi dia takut Bapak Ibu. Kalau dia yang berbicara, paling dia tidak mampu akan berbicara. Tapi kami lah yang berbicara dari tadi untuk menyingkapkan. Tapi dalam penyamaran kami, manusia tidak akan tahu kalau kami yang berbicara hanya meminjam
wadah ini dari dulu pun kami sudah mengatakan kan, siapa roh kami ini yang ada berdiam di wadah ini. Roh firman itu sendiri, Yesus Hamasiah Elohim. Tapi kan manusia tidak ada yang percaya. Nah, kalau kami yang berbicara kan kami harus menyamar pakai tubuh manusia. Kadang menyamar kami ini pakai seperti bahasa mempelai sehari-hari supaya manusia tidak tahu. Karena kami menguji hati manusia itu. Kami bukan menguji teorinya tetapi praktiknya, hatinya. Kami melihat hati manusia yang paling terdalam. Betapa mereka ini menghina-hina pekerjaan Tuhan, menghina pekerjaan Bapa Surgawiku, menghina pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Maka untuk itu kami akan membereskan kota-kota Anda. Ya, kota-kota Anda semuanya penghina-penghina, ular-ular. Masa malaikat Tuhan mereka samakan dengan binatang? Lebih rendah lagi dari binatang. Ada satu manusia naga yang tidak tahu diri, tidak tahu karena naga, seekor naga. Dia berani menghujat-hujat pekerjaan Roh Tuhan, menghujat-hujat pekerjaan kerajaan surga, menghakimi, mendakwa-dakwa malaikat Tuhan. Tunggu saja kotamu, rumahmu yang menjadi kebanggaanmu itu akan rata dengan tanah. Air akan naik 6-7 meter di kotamu. Kotamu, tanah-tanahnya akan terbelah. Dan aku akan menurunkan batu-batu yang engkau tidak tahu dari mana datangnya batu-batu itu. Menimpa kepalamu yang kepala batu bebal. Hati terlalu berani menghina-hina pekerjaan Tuhan. Mendakwa-dakwa pekerjaan Tuhan. Menghina-hina malaikat Tuhan. Mereka menghina malaikat-malaikatku lebih dari binatang. Kurang ajarnya manusia ini. Kurang ajar. Manusia-manusia naga, manusia-manusia ular. Betapa kurang ajarnya kalian. Tunggu saja kota kalian. Jikalau kalian belum terkencing-kencing, lari seperti anjing gila, jangan katakan, aku adalah aku. Rohku adalah Alfa dan Omega. Jangan katakan itu aku. Kalian terlalu berani menghina-hina aku. Terlalu berani menghina-hina pekerjaan Rohku di akhir zaman ini yang telah kuutus berupa burung merpati, lambang Roh Kudus, Roh kebenaran yang sudah menyelamatkan kalian, yang sudah memberikan kalian semangat hidup, membebaskan kalian dari segala keangkuhan diri kalian, membuat kalian terhibur hati kalian. Bukankah kalian itu kalau tidak bertemu dengan yang berbicara ini, kalian tidak akan bergembira hati kalian, kalian tidak akan terhibur hati kalian. Tetapi betapa kurang ajarnya ini roh naga-naga ini, roh ular-ular ini. Aku tidak akan memberikan pengampunan lagi kepada kalian. Sudah cukup waktu. Terlalu banyak penghinaan yang kalian lontarkan kepada malaikatku Mikael, mempelaiku ini yang sudah bertugas terlebih dahulu. Apa maunya kalian? Sudah terlalu sabar kami ini menghadapi sifat-sifat keangkuhan hati kalian ini. Terlalu berani kalian ini. Terlalu berani dan sangat berani. Kalian pikir siapa kalian itu? Kalau aku langsung membuang kalian, menyuruh malaikat Mikaelku menyeret kalian semuanya masuk ke dalam api neraka sekarang ini juga. Kalian semuanya sudah berada di Hades. Posisinya belum mati. Kalian tuh belum ina ilahi rojiun kalian itu. Tapi posisi kalian sudah ada di Hades. Mengerti tidak? Terlalu angkuh kalian ini. Menghina anakku, Rohku yang kuutus, menjadi mata-mataku di dunia ini. Aditya Nugrahanto, kalian hina-hina dia, dikasih lagi babak belur sama Roh Barabas. Luar biasa dunia ini. Diberikan pengampunan tambah jadi, diberikan maaf tambah jadi, dikasihi tambah jadi, dicintai tambah jadi pula. Bebal hati, kepala batu, keras kepala. Apa yang kalian mau?
Apa yang kalian mau? Apa yang ingin kalian mau aku lakukan kepadamu? Menaruh bara di atas kepalamu? Menaruh bencana-bencana di atas kotamu? Atau aku menaruh belas kasihan di atas kotamu? Atau hanya di rumahmu saja yang aku menaruh belas kasihan? Jawablah padaku, jujurlah padaku. Woe I am. Woe I am. Woe I am. Siapakah aku bagimu? Siapakah aku bagimu? Siapakah aku bagimu, saudara? Terlalu terhinanya aku di depan mata kalian. Selesai aku bicara pada saat ini. Goodbye dunia. Jangan membuat kesabaranku habis. Apalagi kalian dengan seenaknya menghina-hina mempelaiku ini. Jangan. Aku yang akan berperang melawan kalian satu persatu. Kalian tidak tahu siapa aku. Mungkin kalian tidak mengenal secara detail siapa profilku ini. Aku hanya menyamar di dalam wadah ini. Kalian belum tahu siapa aku, bukan? Silakan hina sesuka hatimu, supaya air itu sampai 10 meter naik di atas atapmu, dan kotamu menjadi lautan, lautan menjadi daratan. Semuanya aku akan memunculkan pulau-pulau yang baru, gunung-gunung yang baru, mata-mata air yang baru, kota-kota emas yang baru. Semuanya baru. Kalian manusia yang memiliki hati serakah, silakanlah nikmati dunia lama kalian di dalam air. Dan bernapaslah kalian di dalam air. Dapatkah manusia bernapas di dalam air jikalau kalian tidak memakai insang? Jangan sampai membuat jenggotku ini menjadi gatal dan aku tertawa dari sini melihat kebinasaan kalian. Alam sekarang sudah berbicara. Siapa alam itu? Betapa durhakanya manusia, betapa serakahnya manusia terhadap alam ciptaanku ini. Kalian lupa siapa penguasa alam. Kalian lupa siapa penguasa alam semesta ini sesungguhnya. Lupa kalian. Lupa atau bingung atau pura-pura lupa, hai manusia. Jangan serakah manusia. Jangan serakah. Alam ini hanya pinjaman. Hanya pinjaman bagi kalian. Aku mentertawakan kalian di dalam kebinasaan kalian. Dan aku berpaling muka kepada kalian apabila kebinasaan itu telah datang di kota-kotamu. Goodbye dunia. Silakan menikmati keduniawian kalian. Aku pamit dulu. Salam dariku. Salam dariku. Jikalau tidak mau berpaling dari dosa-dosamu, terimalah hadiah-hadiah daripadaku. Salam rohku, Alfa dan Omega. Cari tahu siapa aku. Cari tahu, hai alam, seluruh alam semesta ini. Salam kasihku dan cintaku kepada kalian. Muah, muah, muah.